Halo guys, gimana kabarnya? Semoga sobat sekalian sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya Zul, akan merangkum sebuah alur film horor yang berjudul Al-Init tahun 2015. Film ini, mengisahkan sekelompok gadis cantik yang terbangun di sebuah tempat dengan tangan dan kaki yang terikat, di mana mereka tak tahu mengapa mereka ada di sini, serta satu persatu dari mereka dihabisi oleh seorang psikopat sadis. Lalu bagaimanakah akhir cerita film ini, dan mengapa mereka ditangkap serta dihabisi oleh psikopat itu? Daripada penasaran, langsung saja kita mulai filmnya. Namun, sebelum lanjut silahkan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan film terbaru dari channel Suryatama. Terima kasih dan selamat menonton. Di awal film, terlihat seorang wanita bernama Chloe yang tersadar dengan keadaan kaki serta tangan yang terikat. Di situ, ia merasa takut dan kebingungan mengapa ia bisa sampai di sini, hingga pada akhirnya ia ditenangkan oleh seorang wanita yang berada di sampingnya. Namun, tak lama kemudian masuklah seorang psikopat yang kemudian menarik kaki serta menyeret wanita itu ke sebuah ruangan. Terdengar suara jeritan wanita tadi hingga pada akhirnya berubah menjadi senyap. Kemudian, scene berganti yang dimana memperlihatkan seorang pria yang bernama Andrew. Di situ, terlihat ia menerima sebuah telepon yang ternyata ia ditolak dari perusahaan tempatnya melamar pekerjaan. Merasa kecewa, ia pun kemudian keluar rumah dan pergi berjalan tanpa tujuan. Hingga pada akhirnya, ketika ia berada di ujung jalan, terlihat seorang pria misterius yang memperhatikan dirinya dari dalam mobil. Kemudian, scene berganti di mana saat itu terlihat Chloe yang dilepaskan ikatannya oleh seorang wanita yang berada di sana. Lalu, ia menyuruh Chloe diam dan tetap tenang. Hingga tak lama kemudian, terlihat wanita yang di awal tadi ditarik keluar oleh psikopat dengan tubuh yang berlumur darah. Lalu, pada saat psikopat tadi keluar, mereka berdua mencoba untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Namun, pada saat wanita itu mengintip, datanglah psikopat tadi dan mencoba masuk ke dalam ruangan. Sehingga, mereka berdua lari dan bersembunyi di ruangan lain. Namun, tak lama kemudian saat mereka bersembunyi, wanita itu ditarik keluar dan disiksa oleh psikopat tadi. Chloe merasa takut dan mencoba tenang serta berusaha tak bersuara. Tiba-tiba, Chloe pun juga diseret keluar oleh psikopat itu. Kemudian, scene berganti yang dimana memperlihatkan Andrew pulang menuju apartemennya. Ketika ia sampai di depan pintu, ia menemukan sebuah paket misterius, dan setelah dibuka, ternyata berisi sebuah buku. Dan tak lama kemudian, ia mendapat sebuah telepon dari seseorang misterius yang menawarinya sebuah pekerjaan, di mana ia hanya ditugaskan untuk mengantar sebuah paket dengan bayaran yang sangat besar. Andrew, yang pada saat itu sedang membutuhkan pekerjaan pun tak ada pilihan lain dan menerima pekerjaan itu. Kemudian, terlihat Chloe yang tersadar dari pingsan. Ia pun mencoba mencari jalan keluar. Pada saat itu, ia mencoba keluar melalui sebuah jendela. Namun sayang, usahanya tetap sia-sia. Kemudian, ia mencoba masuk ke ruangan lain berharap ada jalan keluar. Namun ketika ia masuk ke sana, ia justru melihat banyak noda darah yang berada di sana. Ia juga mencoba keluar melalui jendela yang berada di sana. Namun sayangnya, usahanya tetap sia-sia. Setelah itu, Chloe ke ruang tengah dan teralihkan oleh seorang wanita yang mulai tersadar di sana. Kemudian, Chloe menyuruhnya diam dan berkata akan melepaskannya. Namun, sebelum itu Chloe mendorong meja dengan tujuan untuk menahan psikopat tadi masuk ke dalam. Setelah itu, Chloe pun melepaskan ikatan wanita tadi. Namun tiba-tiba, terdengar suara psikopat tadi dan berusaha ingin masuk ke dalam. Chloe, yang melihat ventilasi udara yang berada di atasnya, mencoba untuk naik ke atas. Sementara, psikopat tadi terus mencoba masuk ke dalam. Setelah Chloe sampai di atas, ia mengulurkan tangannya agar wanita itu bisa naik ke atas. Terlihat, wanita itu sangat kesulitan untuk naik ke atas, namun pada akhirnya ia bisa naik ke atas. Akan tetapi pada saat ia naik ke atas, terlihat psikopat tadi sudah berada di dalam, dan sedang memperhatikan mereka berdua. Sehingga,
Chloe dengan terpaksa melepaskan pegangan wanita itu, sehingga ia pun terjatuh ke bawah. Chloe, yang berada di atas merasa bersalah dan mendengar suara jeritan wanita tadi. Namun, tiba-tiba pada saat Chloe diam dan mencoba mendengarkan suara di bawah, ia dikagetkan dengan garpu rumput yang ditusukkan ke ventilasi. Chloe, yang mencoba menghindar malah tertusuk di bagian kaki pada saat ia berada di ujung ventilasi. Kemudian, Chloe mencoba merangkak menuju lubang ventilasi untuk melihat apakah psikopat tadi masih berada di sana atau tidak. Namun tiba-tiba, Chloe tertusuk di bagian lengan kirinya. Chloe pun mencoba untuk diam dan tidak mengeluarkan suara, dengan psikopat yang bersiap menusuknya dari bawah. Namun, karena saking banyaknya darah yang keluar, sehingga menyebabkan tetesan darah itu terjatuh ke bawah melalui lubang pada ventilasi. Yang dimana, pada saat itu mengenai topeng psikopat tadi. Merasa bahwa Chloe sudah mati, maka ia pun kemudian meninggalkannya. Kemudian scene berganti di mana pada saat itu memperlihatkan Andrew yang sedang makan di sebuah restoran, dan si penelpon misterius menghubunginya, serta memberikan apresiasi kepadanya dalam melakukan pekerjaannya sebagai pengantar paket, dan pada saat itu, Andrew juga mendapatkan tugas mengantar sebuah paket penting kepada seorang wanita. Namun, pada saat Andrew menuju ke mobilnya, ia dihadang dua orang preman, dan paketnya pun dicuri serta dibawa kabur olehnya, sehingga menyebabkan Andrew harus keluar mencari paket tersebut malam itu juga. Excuse me, sir. Serta ia menghubungi si penelpon bahwa paketnya telah hilang dicuri. Mendengar hal itu, Andrew pun diancam bahwa jika ia tak dapat menemukan paket tersebut, maka hubungan kerja mereka akan berakhir. Hello? I got jumps. If not, I fear our business will come to an end. Lalu kemudian, keesokan paginya, Andrew mengabari kepada si penelpon bahwa ia tak dapat menemukan paket tersebut. Akan tetapi, si penelpon memberikan alamat si pencuri itu, dan Andrew pun kemudian bergegas menuju alamat tersebut. Lalu ketika ia sampai di lokasi itu, ia pun kemudian langsung masuk dan menghabisi kedua pencuri itu, lalu ia pun pergi dengan membawa paket tersebut. Kemudian, scene berganti yang dimana terlihat Chloe, yang kemudian turun ke bawah dengan sejumlah luka di tubuhnya. Setelah itu, Chloe mencoba mengintip dan memastikan keadaan di sekitar sudah aman. Dan setelah itu, Chloe mengikat sejumlah lukanya menggunakan kain yang berada di sana. Setelah itu, terlihat Chloe yang mengikat sejumlah kain yang sepertinya akan ia gunakan untuk melarikan diri. Namun ternyata, ia membuat ikatan gantung diri yang diikat pada sebuah plat besi yang berada di sana. Kemudian, scene berganti di mana Andrew mendapatkan sebuah telepon dari si penelpon misterius itu. Dan lagi-lagi, ia mendapatkan apresiasi dari si penelpon itu karena loyalitasnya dalam bekerja. Dan pada saat itu, Andrew juga diarahkan menuju ke sebuah rumah mewah yang dimana diketahui rumah tersebut merupakan milik majikan si penelpon tersebut. Singkat cerita, sampailah Andrew di sana. Kemudian, ia disambut oleh pembantu dari pemilik rumah itu. Dan kemudian pada saat Andrew akan meminum minuman tersebut, terdengar suara pemilik rumah itu dan kemudian pergi menghampirinya. Diketahui, nama pemilik rumah yang merupakan majikan dari si penelpon itu bernama Elizabeth. Pada saat itu, ia ditanya oleh Elizabeth tentang motivasi ia mau melakukan pekerjaan ini, dan dengan polosnya, Andrew menjawab bahwa ia ingin menghidupi serta mencukupi kebutuhan sekolah putrinya yang pada saat itu masih berusia 14 tahun. Lalu, pada saat itu Elizabeth mengungkapkan bahwa ia pernah mempunyai masa lalu yang pahit dengan mantan suaminya yang telah lama meninggal, dan oleh sebab itu, tujuan Andrew dipekerjakan olehnya adalah untuk mengekstrak darah wanita segar, yang pada nantinya akan digunakan untuk keperluan awet mudanya. Yang diketahui, kegiatan tersebut sudah lama berlangsung bahkan sebelum Andrew dipekerjakan di sini. Mendengar pernyataan itu, Andrew pun menolak dan bergegas pergi untuk meninggalkannya. Akan tetapi, pada saat Andrew akan pergi meninggalkannya, ia diancam bahwa jika putrinya menjadi target empuk jikalau ia tak melanjutkan pekerjaannya. Sementara itu, Chloe yang melihat kemunculan psikopat itu langsung mengancam kepada dirinya bahwa ia akan gantung diri. Melihat hal itu, psikopat itu pun berusaha menangkapnya. Namun di luar dugaan, psikopat itu ternyata dijebak sehingga lehernya pun terikat oleh tali yang sebelumnya telah dibuat Chloe.
Kemudian, tanpa rasa takut, terlihat Chloe yang menghampiri serta menatap psikopat itu dari dekat. Hingga kemudian, Chloe pun meletakkan para wanita tersebut satu persatu ke atas tempat tidur, sehingga menyebabkan ikatan itu semakin kuat, yang pada akhirnya, psikopat itu tercekik dan tertarik ke atas. Ditambah lagi, Chloe yang kemudian juga menarik tali tersebut sehingga kemudian menyebabkan psikopat itu tewas. Dan tak lama kemudian, Chloe pun menghampiri psikopat itu dan membuka topeng tersebut. Dan ternyata, setelah dibuka, adalah Andrew. Kemudian, Chloe pun berjalan keluar dengan keadaan kaki yang pincang. Hingga pada akhirnya Chloe membuka pintu dan terlihat sebuah halaman rumah mewah di sana. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton film ini sampai selesai. Dan bila kamu suka dengan channel ini, silakan subscribe agar kamu tidak ketinggalan film terbaru dari channel Suryatama. Dan jangan lupa untuk memberikan saran dan masukan di kolom komentar. Terima kasih, dan sampai jumpa.